mendengarkan cerita firman Tuhan, Tante. Semuanya sudah siap kan? Pasti dong, Tante. Kamu Udah udah siap semua itu siap. Tante. Oke. Kalau begitu sebelumnya kita harus Berdoa dulu adik-adik. benar, semuanya kita mau berdoa ya. Nah, semuanya lipat tangan, tutup matanya, siapkan hatinya, kita mau berdoa. Ayo semua ibu-ibunya, semua orang tuanya, ayo kita semua berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun kami tidak bersama-sama di tempat ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau terus menyertai kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan menolong kami semua, sehingga kami semua boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tante, kita sudah berdoa. Sekarang kita ini memuji Tuhan adik-adik. Pastinya adik-adik juga penasaran dan menunggu-nunggu dari seminggu yang lalu ya. Kita ingin memuji Tuhan, tapi kita menyanyikannya dengan bergoyang-goyang. Semuanya goyang Bersama dengan tante-tante yang ada di sini. Maka dari itu, adik-adik yang ada di rumah, bangkit berdiri dan kita akan mengangkat satu pujian. Yeay, sekolah di UGBY Bukit Asam. Ayo semuanya dengan penuh semangat kita memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan yang sekolah di GPM Natal. Tani anak SMK
jagalah hatimu terhadap dosa. Kita harus menjadikan diri lebih semangat dan bersukacita lagi adik-adik. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada, dan harapanmu takkan hilang. Rindu Tuhan Yesus bersekutu. Sekali lagi kita angkat satu bulan ini. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Rindu Tuhan Yesus. Kan kita sudah menyanyi nih. Iya Tante. Tapi ternyata kita masih mau lagi buat Yesus tersenyum. Pastinya Ya kan, Tante. adik-adik? Nah, kalau begitu kita mau katakan kepada Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Kalau begitu semuanya membuat Tuhan Yesus tersenyum. Semuanya kita memuji Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Angkat tangan kepada yang ada. Angkat tangan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Allah yang luar Yesus Allah yang biasa. Apapun dia bisa. Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu semuanya lompat oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku. Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku. Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu lompat oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Yang paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allah. Yang paling apa? Yang paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allah. Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allah. Yang paling aku cinta. Ya Tan. Capek juga Tan. Tapi meskipun Letih. capek, Tante tetap bersuka cita Iya betul, hari kita harus ini. bersuka cita. Apalagi Tante, kita mengajak adik-adik di rumah itu
untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita harus lebih suka cita adik-adik. Maka dari itu tante mengatakan kepada adik-adik ada di rumah, mempersiapkan hati dan pikirannya, karena kita akan menyembah Tuhan. Karena kita diciptakan Tuhan itu sangat mulia adik-adik. Tuhan merindukan adik-adik yang di rumah untuk menyembah Tuhan adik-adik, karena Tuhan aja lah yang satu-satunya yang layak untuk disembah adik-adik. Maka dari itu tante mengajak adik-adik ada di rumah untuk menyanyikan satu pujian, Ku dicipta mulia. Ya semuanya persiapkan hatinya. Kita semua menenangkan hati. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau Dicipta mulia, gambar dan rupanya. Dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan Tuhan, ataupun kebetulan dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa, berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu. Rinduanku hanya satu, jadi penyembahmu Tuhan. Jadi penyembahmu. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan mengangkat satu pujian ini, Ku dicipta mulia, dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan sikap berdoa kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, Ku dicipta mulia. Dicipta mulia dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan adik-adik, ataupun kebetulan dirancang tujuan Tuhan. Berharga, ku istimewa, ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Rinduanku hanya satu. Rinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Jadi penyembahmu. Dahsyat dan ajaib jadi aku. Sempurna karyamu Yesus. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Rinduanku hanya satu, untuk jadi penyembahmu. Mari adik-adik, kita berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita adik-adik. Kita sadar bahwa anugerah Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita adik-adik. Maka dari itu tante mengajak adik-adik ada di rumah, orang tua, mama, papa, mengajak anak-anaknya untuk berdoa kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan dan dosa maupun yang dilakukan kepada teman-temannya, adik-adik, kakaknya, abangnya, dan segala saudaranya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sadarlah bahwa Tuhan hanyalah Tuhan satu-satunya yang layak disembah adik-adik. Inilah doa kami, permohonan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa kepadamu. Haleluya. Kita mengangkat satu pujian lagi adik-adik. Ku berharga, ku istimewa. Ku berharga, ku istimewa. Ya, ini nenekku berpesan nanti kalau kamu pulang, kamu harus jadi berkat di rumah ya. Harus rajin berdoa. Tuhanku
terima kasih. Kami adalah anak-anak Tuhan zaman sekarang yang mau menjadi generasi penyembah Tuhan Yesus saja. Dan kiranya Tuhan melalui tayangan live streaming ini, dimanapun anak-anak yang sedang menonton, kiranya mereka diberkati. Tadi sudah diberkati dengan puji-pujian, mereka sudah bergerak. Hari ini, saat ini juga mereka akan diberkati dengan firman Tuhan. Berkati firman-Mu ini ya Tuhan, agar mereka yang mendengarkan diurapi oleh Tuhan. Mereka menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati jam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, luar biasa. Yang ada di sini juga, Tuhan berkati kita semua. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, hari ini luar biasa sekali ya. Kita masih bisa bertemu lagi ya. Walaupun kakak di sini, kalian di sana, tapi kakak percaya kalian semua dalam berkat Tuhan. Hari ini kakak mau nyampaikan firman Tuhan dari firman Tuhan pasalnya yang ke-20. Oke, kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-4. Kita baca ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Sekali lagi ya, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, kenapa ya Tuhan kasih firman Tuhan ini? Kenapa Tuhan kasih perintah ini? Karena adik-adik tahu bahwa pada waktu itu bangsa Israel tidak mau menyembah Tuhan karena mereka tidak melihat Tuhan. Akhirnya mereka mau rencana buat patung untuk mereka sembah. Patung itu yang disebut dengan lembu emas. Nah, waktu mereka membuat patung itu, Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, lihatlah anak-anakmu atau bangsaku itu, mereka sedang menyembah yang lain, bukan menyembahku. Marahi mereka. Seperti itu kata Tuhan. Lalu Musa datang marah kepada bangsa Israel. Nah, perintah ini adik-adik diberikan Tuhan karena Tuhan juga pasti akan marah kalau kita tidak menyembah Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan marah kalau kita tidak menyembah Dia. Dan artinya adik-adik, ini nih patung ini tidak untuk disembah. Kenapa? Karena dia adalah benda mati. Mana bisa benda yang mati itu memberikan kita berkat, memberikan kita ini dan itu. Apakah bisa? Coba ya kakak tes. Nih ada nih patung nih ya. Contoh. Tolong dong berikan saya makanan. Kita tunggu ya. Kate, dado. Tapi ketika kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, suatu saat dengan waktu Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Adik-adik harus percaya itu. Masih belum yakin juga kalau patung itu tidak bisa memberikan apa-apa. Hari ini kakak mau menyampaikan cerita dalam bentuk video. Adik-adik bisa tonton videonya ya. Dan kakak-kakak ini akan membantu kita untuk mengarahkan kita untuk lihat videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Jangan kemana-mana dulu. Kita mau lihat firman Tuhan. Cucu nenek sini nak. Iya nek. Aduh. Pesan nanti kalau kamu pulang, kamu harus jadi berkat di rumah ya. Harus rajin berdoa, harus rajin memuji Tuhan ya cuy ya. Itu aja sih pesan nenek. Kamu nanti hati-hati di jalan ya cuy ya. Ya udah, nenek antar sampai ke depan. Iya. Oh cucu nenek. Mama tahu nggak? Akhir ini usaha papa banyak mengalami kegagalan. Kok bisa sih pak? Papa juga nggak tahu banyak. Yang penting usaha yang papa lakukan banyak yang gagal. Emang papa udah coba apa aja sih? Papa udah berusaha banyak sekali cara, tapi nggak tahu
akhir-akhir ini kayaknya papa lagi nggak beruntung itu. Oh, ini masalah keberuntungan ya, Pak? Iya, Ma. Mama punya ide. Gimana kalau kita beli aja patung keberuntungan loh, Pak? Patung keberuntungan apa itu? Ih, pokoknya, Pak, dengan kita memiliki patung itu, semuanya yang bisa jadi kenyataan. Apalagi nih, usaha kita pasti akan naik lagi nih, Pak. Iya ya, Ma. Bagus juga ide Mama. Papa setuju. Hai, Papa, Mama, Cece. Aku pulang. Anak papa udah pulang. Ayo sini, ayo duduk. Gimana liburannya di rumah nenek? Wow, seru sekali. Banyak pelajaran yang saya dapatkan. Oh ya? Kan Putra sekarang udah pulang nih. Sekarang gantian ya, giliran papa mama yang pergi dulu ke luar negeri. Kami mau membeli sesuatu yang sangat rahasia. Papa, Mama, ngapain ke sana? Yang penting papa dan mama mau ke luar negeri untuk beli sesuatu hal yang spesial sekali. Yang bisa buat kita beruntung, bisa buat kita kaya. Itu. Ya deh, Pak. Tapi Pak, kalau balik jangan lupa oleh-oleh ya. Oh, pasti, Ya kan, Mama. Cek? Iya, loh berarti papa dan mama ada urusan kerja. Iya, papa kesana. Yang penting papa mau usaha kita lebih besar lagi supaya usaha kita lebih sukses lagi. Siap kalau begitu, Udah, Pak. udah. Ingat pesan tadi, Pak ya. Oleh-oleh. Ya, siap. Jadi papa dan mama siap-siap dulu ya, mau berangkat. Oh, oke. Iya. Oke. Putra, waktu kamu di rumah nenek ngapain aja sih? Main sama teman-teman baru. Banyak yang penting. Liburan ke tempat yang indah sekali, ke pantai. Tapi di rumah saya juga senang sama papa mama. Iya? Iya dong. Ngapain aja? Bermain-main lah. Iya ya. Iya. Oh gitu. Jadi teman-teman Cece di mana semua? Ini di rumah mereka. Oh, di rumah mereka. Nah, saya sendiri di rumah. Oh gitu. Jadi kira-kira papa mama kapan pulang ya? Pasti lama ya. Iya. Dari kemarin lama. Tapi di rumah pasti kita sepi. Pas. Karena nggak ada papa mama. Mereka pergi. Pasti lama pulang. Tapi nggak apa-apa loh. Mereka beli patung. Betul Supaya sekali. kita itu bisa kaya. Gitu. Nah, berarti pas di rumah nenek, kamu pasti makan-makan dah. Pasti dong. Makan. Nenek cerita apa? Nenek tuh banyak ceritanya. Wow. Penting pelajaran di sana tuh banyak sekali yang dikasih nenek. Nenek nggak sakit kan? Enggak, sehat kan? Itu ya. Udah lah. Tara, papa udah pulang. Yeay, papa mama pulang. Iya. Kalian nggak kangen sama papa? Kangen lah. Mama. Udah Jadi- lama kami nunggu loh, Pak. Kami dari Ini kemarin bawa barang-barang papa yang ada di mobil. Oke, siap. Bawa ke. Siap. Iya, Pak. Siapa? Putra, hati-hati ya, Bud. Patung-patung papa jangan sampai rusak atau pecah. Iya, Dibawa Pak. dengan hati-hati ya. Soalnya itu patungnya mahal banget ya. Jangan sampai rusak. Iya, udah. Pak, patung ini buat apa sih? Taruh di sini aja. Ini loh patung yang papa bilang kemarin itu yang bisa bikin kita beruntung, bisa bikin sukses. Yang penting patung ini sangat bermanfaat untuk keluarga kita. Ah, masa sih? Iya. Jadi tahu nggak, dengan kita berdoa setiap hari kepada patung ini, semuanya akan menjadi kenyataan. Kita akan menjadi kaya raya yang paling utama itu, Cik. Ah, Putra nggak percaya. Hal ginian kok dipercayai sih, Mah? Pak. Tapi Cece harus banyak berdoa sama patung ini. Iya, Biar kan? Biar Cece pintar di sekolah. Yang penting Putra nggak percaya sama patung ini. Yang penting patungnya dijaga baik-baik, setiap hari dikasih makan, dirawat baik-baik. Siap kan? Siap, Pak. Ya, bagus kalau gitu. Pak, Iya, Nak? patung ini buat apa sih? Yang penting patung ini sangat penting untuk kita, Nak. Ini patung ini bisa buat kita kaya, usaha papa lebih maju lagi. Dan ini juga untuk kebaikan kamu. Masa? Nggak Iya. percaya aku. Kamu percaya deh, nggak ada
nggak perlu kamu sanggah. Yang penting kamu kasih makan patung ini, kamu jaga baik-baik, kamu rawat dan berdoa sama patung ini. Nanti kamu juga dapat hal yang baik. Kamu juga beruntung. Tahu nggak Pak? Iya, apa itu? Ada temanku, ada sebuah cerita, seorang teman saya bernama Alung. Alung, Iya, Nek. Nenek mau berpesan sama Alung, kan nanti Alung kamu pulang. Iya. Jadi pesan nenek sama Alun, Alun harus tetap setia sama Tuhan, harus tetap memuji Tuhan. Kan Alun tahu kalau papanya Alun itu menyembah patung. Itulah makanya nenek pesankan sama Alun, supaya Alun itu bisa mengarahkan papa Alun, supaya tetap mendoakan dan mengasihi papa ya, cuy ya. Iya, Nek. Alung juga akan selalu mendoakan Papa. Iya. Supaya Papa juga cepat bertobat. Iya, Supaya Papa tidak menyembah patung lagi. Iya cu, benar. Ya sudah, sekarang nenek antar cucu ya ke depan. Ayo, pulang, ayo. Oke. Alung pulang. Oh ya, anak papa udah pulang. Iya, Papa. Alung udah pulang. Gimana liburannya di rumah nenek? Wih, senang sekali Alung di sana, Pak. Bisa nenek, bisa main sama teman-teman. Kemudian Alung banyak dapet cerita bagus dari nenek. Wah, bagus itu. Berarti banyak pengalaman seru di rumah nenek ya? Iya, makanya itu Alung senang sekali di rumah nenek. Jadi, papa ini ada rencana mau keluar kota. Urusan bisnis. Alung ikutlah. Aduh, Alun nggak boleh ikut. Ini urusan yang sangat penting. Ya. Dan ini hanya bisa dilaksanakan untuk orang-orang dewasa saja. Ya, Alun bisa kan, papa tinggalkan sendiri, mandi sendiri, cuci baju sendiri, bersihkan rumah sendiri, semua sendiri. Bisa? oke, bisa. Tapi satu tugas penting yang dari papa yang harus kamu kerjakan dengan baik, Apa itu, Pak? yaitu kamu harus kasih makan patung-patung papa yang ada di sini semua. Semua ini. Iya, nggak boleh satupun ini sampai terlewatkan. Semuanya harus kamu kasih makan dengan baik, dengan tekun setiap hari. Semuanya harus dikasih makan tiap hari. Harus, nggak ada tapi-tapian. Ini perintah dari papa. Oke lah, kalau Papa bilang kayak gitu. Ya udah. Jadi papa mau berangkat dulu, siap-siap untuk keluar kota. Ya, kamu di Iya, Pak. rumah? Ya. Oke. Papa ini gimana ya? Padahal Alung udah bilang ke Papa, kalau patung ini sebenarnya nggak memiliki kuasa, nggak bisa ngasih kekayaan, bahkan nggak bisa ngasih napas kehidupan. Tapi gimana ya caranya ya, supaya Papa nggak menyembah patung lagi? Aha, Alung punya ide. Berarti yang pertama, Alung acak-acak aja dulu. Ini acak-acak. Alung taruh bawah. Berat. Alung taruh bawah aja semua. Iya. Ya. Oke, beres. Oke, semuanya beres. Patungnya udah Alung acak-acak. Nanti tinggal tunggu Papa pulang. Alun. Alun. Iya, Pak. Papa pulang. Papa udah pulang. Iya, gimana kabarnya di rumah? Aman kan? Aman, Pak. Semuanya terkontrol dengan baik. Gimana tugas yang sudah papa titipkan untuk Alun? Udah Alung kerjain, Pak. Oh, bagus, semuanya beres. Iya, gitu. Ya udah. Angkat barang papa dulu. Oke. Astaga! Alun! Alun! Kenapa bisa begini semua patung-patung ini? Semua
Alung, Ya sini. Papa. Kenapa Pak? Kok bisa patung-patung papa habis hancur berantakan kayak gini? Kamu gak kasih makan mereka ya? Papa, semuanya tugas dari Papa udah Alung laksanakan. Kemarin Papa bilang suruh kasih makan patungnya. Tahu nggak Pak? Kemarin patung-patung ini pas Alung kasih makan, ternyata mereka suka dengan makanan itu Papa. Jadi mereka semua berebut. Karena mereka berebut, ya udah Alung biarin aja. Makanya jadi kayak gini. Tidak mungkin Alung, mereka ini banyak benda mati. Bagaimana bisa mereka berkelahi layaknya manusia? Mereka kan hanya benda yang mati. Nah, itu Papa tahu. Mereka ini adalah benda yang mati. Nggak bisa kasih kekayaan, nggak bisa kasih keberuntungan. Bahkan mereka nggak bisa ngasih kita napas kehidupan. Kenapa masih Papa sembah? Harusnya Papa menyembah Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan kita napas kehidupan? Tuhan Yesus memberikan kita berkat. Tuhan Yesus memberikan kita segala-galanya. Sampai saat sekarang ini, Alung masih tetap hidup, Papa masih tetap hidup. Semua itu karena Tuhan, bukan karena patung-patung ini, Pak. Jadi, Papa jangan menyembah patung lagi. Papa harus ke gereja. Kita menyembah Tuhan Yesus. Oke, Pak? Ya, Papa setuju dengan yang kamu bilang. Papa baru sadar juga kalau patung-patung ini hanya benda mati. Jadi Papa mau lebih mengenal Tuhan di dalam hidup Papa. Oke, kalau gitu, ayo Bang, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kita. Iya. Oke. Nah, Papa pintar ya. Iya, pintar loh. Nah, Pak, gitu ceritanya. Jadi Iya juga sih, Papa setuju dengan cerita kamu itu, bahwa kita itu harus menyembah Tuhan yang hidup, jangan benda mati. iya betul, kita hanya menyembah Tuhan Yesus saja. Iya. Ngobrol apa, Pak? Ini Papa nggak tahu akhir-akhir ini usaha Papa juga nggak mengalami perubahan setelah beli patung itu. Malahan usaha Papa lama-kelamaan banyak yang mengalami kegagalan. Bisa-bisa keluarga kita jatuh miskin loh, Mak. Ah, kok bisa gitu kan kita udah beli patung yang mahal itu loh, Pak. Iya loh, Mak. Papa juga nggak tahu. Papa juga nggak tahu, tapi Papa dengar dari cerita dari Putra bahwa dia punya teman namanya Alung, bahwa patung itu nggak bisa memberikan mereka keuntungan. Patung itu hanya benda mati, dan patung itu yang penting nggak bisa buat kita tambah sukses kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Tapi iya sih, Pak, benar juga yang dikatakan Putra itu. Selama ini buktinya nggak ada perubahan tuh, usaha kita gitu-gitu aja, terus nilai CC lagi nih semakin menurun, nggak ada perubahan. Iya, Pak. Nah itu mah, jadi patung itu nggak ada artinya, itu benda mati. Tidak mungkin dia kasih berkat kan, dia kasih kita kekuatan, nggak mungkin kan. Kita aja buat repot-repot ngasih dia makan, padahal kan kita beli untuk bisa jadi keberuntungan kita. Padahal dia yang harus beri kita makan, bukan kita yang harus beri dia makan. Ya, Bapak juga setuju sih. Jadi Papa selama ini udah salah ya. Papa lebih mengandalkan kekuatan patung itu, bukan mengandalkan Tuhan. Ya, Papa mau supaya hidup Papa lebih mengenal Tuhan Yesus yang hidup sebagai juru selamat. Ya udahlah, Pak, kita buang aja patung itu. Ya walaupun mahal sih, tapi benar yang dikatakan Putra, bahwa kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Ya, juga sih. Gimana ini Putra? Ya udah, kita berdoa aja sama Tuhan sekarang. Ayo. Ya udah Pak, sekarang kita berdoa aja sama Tuhan. Sekarang Papa yang pimpin kita dalam doa. Nggak usah Putra. Putra aja yang berdoa untuk kita. Ya udah, ayo kita berdoa. Pak, Mas, Cek, kita doa ya. Tuhan, aku percaya adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Tahu. Aku ingin keluargaku percaya kepadamu ya Tuhan. Berkatilah Papa, Mama, Cece, dan Oma, supaya kami sekeluarga percaya kepada Engkau dan hanya menyembah kepada Engkau.
Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah dengarkan firman Tuhannya? Wah, memang benar. Gak boleh loh kita menyembah patung. Tema kita hari ini hanya Yesus yang layak disembah. Adik-adik di rumah, tahu nggak kenapa hanya Yesus yang layak disembah? Karena kita harus meluangkan waktu kita atau memberikan waktu kita kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak memberikan waktu kepada Tuhan Yesus, berarti kita sama aja kita menyembah berhala. Misalnya nih ya, adik-adik di rumah hanya main handphone aja, lupa berdoa, lupa baca firman, lupa apa lagi ya? Lupa hari ini ada live streaming sekolah minggu GPN Bukit Asam. Ingat loh, engkau sedang menduakan Tuhan, engkau sedang menyembah berhala atau sedang menyembah patung. Asik main handphone aja itu sama aja, kan handphone benda mati. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita harus menyembah Tuhan Yesus. Hari ini hari Minggu, kita sempatkan waktu kita atau berikan waktu kita untuk berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, jangan seperti bapaknya Alung ya. Bapaknya Alung percaya sama patung, terus dia percaya bahwa patung itu bisa beri berkat. Tapi ternyata Alung bilang, itu kan benda mati, mana bisa berikan berkat. Adik-adik di rumah, kalau sering nonton handphone aja, main HP aja, pertanyaan kakak, bisa nggak HP-mu itu bisa berikan yang baik atau tidak? Handphonemu itu akan menghancurkan masa depanmu. Hari ini kakak mau bicara buat adik-adik ya. Firman Tuhan hari ini berbicara, jangan menyembah bagimu patung atau membuat bagimu patung. Hanya Yesus yang layak disembah. Adik-adik, kita mau percaya kepada Tuhan ya. Kita hanya mau menyembah Tuhan Yesus saja ya. Jangan sibuk main-main handphone. Jangan sibuk apapun yang kamu lakukan itu ya. Percaya kalau kamu kasih waktu untuk Tuhan, kamu jadi anak yang pintar. Kamu jadi anak yang boleh menjadi berkat. Papa mama senang sama kamu. Semua teman-temanmu senang main sama kamu. Kalau kamu meluangkan waktumu untuk beribadah kepada Tuhan. Berdoa. Walaupun sekarang kamu hanya di rumah saja nih. Habis belajar jangan main handphone. Nyanyi, memuji Tuhan, baca firman, berdoa. Pasti kamu akan dapatkan sukacita. Kamu akan dapatkan damai sejahtera. Gak murung-murung, disuruh gak mau. Papa mamanya sampai suruh ini ambil itu gak mau. Karena apa? Karena kamu tidak meluangkan waktu untuk Tuhan. Ingat ya, isi hatimu dengan Tuhan Yesus. Bawa waktumu dengan Tuhan Yesus. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik. Yuk kita nyanyi memuji Tuhan lagi ya. Kita mau menyanyikan pujian. Kita berharga di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu berharga dan menganggap kita berharga. Dan adik-adik di rumah, percayalah, kalau kita meluangkan waktu kita hanya untuk menyembah Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Ku dicipta mulia, oh dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan, ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, adik-adik kamu berharga. Kamu istimewa di hadapan Tuhan. Syukur padamu Yesus, kerinduanku hanya satu. Ini ya, untuk jadi penyembahmu. Dahsyat dan ajaib Tuhan kita. Dahsyat dan ajaib kejadianku, sempurna karyamu Yesus. Oh, ku berharga, ku istimewa. Syukur
Tuanku, hanya satu, ku jadi penyembah-Mu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami Tuhan. Kami tidak mau hidup kami, hari-hari kami hanya diisi untuk hal-hal yang tidak baik. Kami mau hari-hari kami, waktu-waktu kami isi hanya bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang, agar kami bisa menjadi berkat. Tolong kami Tuhan Yesus, kami hanya mau menyembah Tuhan Yesus saja. Hanya Yesus saja yang juru selamat kami. Kami tidak mau hidup kami direnggut oleh iblis, diambil oleh iblis. Kami mau Tuhan Yesus ambil kami menjadi penyembah Tuhan, dan kami menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang menonton acara ini. Dalam nama Yesus, berikan mereka kecerdasan, berikan mereka masa depan yang indah. Bahkan di tengah-tengah kerinduan mereka ingin ke sekolah oleh karena virus ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa anak ini bisa lenyap dalam nama Yesus. Dan anak-anak boleh kembali lagi beribadah dengan baik, dan mereka boleh kembali ke sekolah. Tapi saat ini Tuhan, mereka ada di rumah. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah mereka, agar mereka mengisi hari-hari mereka untuk menjadi penyembah Tuhan. Berkati orang tua mereka ya Tuhan, agar mereka menjadi orang tua yang baik, mendidik anak-anaknya di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bahkan terima kasih juga untuk gereja yang sudah menyediakan fasilitas untuk kami boleh menonton atau beribadah bersama dalam ibadah online ini. Tuhan memberkati gereja ini agar terus mengembangkan pelayanannya dengan baik. Bahkan gembala, majelis semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Amin. Wah Tante, tadi cerita firman Tuhannya seru kan? Iya Tante. Jadi hari ini Tante juga tahu, adik-adik di rumah juga harus tahu bahwa hanya Tuhan yang layak disembah. Nah, untuk membuktikan kepada Tuhan kalau kita mau menyembah Tuhan, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita akan mengatakan kepada Tuhan, I love you Jesus. Tapi kita juga akan mempersiapkan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Semuanya persiapkan persembahannya. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan juga kita mau menyatakan kepada Tuhan Yesus kalau kita mencintai Tuhan Yesus. Katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sangat. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sangat. Cintaku dalam sangat. Cintaku dalam sangat. Ini kita sudah memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita juga sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Iya Tante. Nah, sekarang waktunya kita mau berdoa bersama-sama. Nah, sekarang kepada Bapak Gembala Pendeta Sugeng dipersilakan untuk berdoa bersama anak. Adik-adik yang dikasih Tuhan, anak-anak yang sangat dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan memberkati kami, mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang peduli dalam kehidupan kami.
memberikan keselamatan dalam hidup kami, dan Allah yang merendah hidup kami. Karena itu Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hamba-hambamu, Om dan Tante yang telah melayani kami hari ini. Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Dan kami mau seperti Alung, kami sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan dan juga mengajak teman-teman kami, keluarga kami untuk mengasihi Tuhan. Tuhan, kami juga tidak mau kami dikuasai oleh handphone, kami tidak mau dikuasai oleh game atau hal-hal lain yang membuat hati kami menjauh dari Tuhan. Hati kami tidak dengar-dengaran dengan orang tua. Bahkan seringkali juga waktu kami belajar menjadi berkurang oleh karena handphone, oleh karena benda-benda mati yang sungguh tidak dapat memberikan masa depan yang indah. Hari ini kami berterima kasih untuk firman Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, Om dan Tante yang telah melayani. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati Om dan Tante, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan juga berkati masa depan kami, dan keinginan kami untuk berubah diberkati Tuhan sehingga sungguh kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki masa depan yang baik, anak-anak Tuhan yang mentaati orang tua, yang mengasihi Tuhan sejak kecil ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Dan kami mohon Tuhan juga menolong kami supaya kami pun juga terus belajar setia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, dan hidup sungguh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk orang tua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk keluarga yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau sendiri menjadi Bapa bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk hidup kami. Meskipun kami berada di tengah-tengah situasi yang khusus ini, kami tidak dapat berinteraksi langsung dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, keluarga kami. Tapi kami mau sungguh hidup dekat dengan Tuhan, karena Tuhan memberkati kami. Khusus kami bersyukur, berterima kasih untuk beberapa teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini. Anak Hana, Alicia, Simanjunta, terima kasih Tuhan. Tuhan berkenan memberkati. Anak Rahel, Melonda Manulang, Mas Yolonda Manulang, kami berdoa Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Anak kami Jovan, Yaron, Hans Gultom, Tuhan juga menolong dan memberkati. Anak Anara Tambunan, Tuhan memberkati. Anak Raul Fernandes Sipahutar, Tuhan memberkati. Dan jika ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini pun Tuhan memberkati. Dimanapun kami berada ya Bapa, mohon pertolongan Tuhan. Baik kami yang di Tanjung ini dan sekitarnya, di Surabaya, di Lampung, di Kalimantan, di beberapa tempat kami berdoa, berkat-Mu curah Bapa. Dan kami rindu Tuhan, anugerah-Mu lebih dari cukup untuk kami. Sekali lagi Tuhan, kami mohon kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus menyertai kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aduh, Tante. Gak terasa ya, waktunya udah habis. Dari jam 11 sampai jam 12, kita sudah selesai ibadah. Berarti waktunya kita berpisah dong. Dah. Tante, kan minggu depan kita masih mau ketemu lagi Oh sama iya, adik-adik. minggu depan ada waktu lagi adik-adik, jangan Nah. sedih. Jadi minggu depan kita masih mau bertemu lagi di hari dan jam yang sama. Ingat, minggu depan adik-adik tetap harus menonton live streaming Sekolah Minggu GBN Bukit Asam, oke? Siap? Oke. Pintar kalau begitu. Sekarang Tante lupa, jam berapa Ben? Ada depannya. Tante. Berapa? BTISPA. Betul.
di sini adik. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu dong. Adik-adik yang di rumah harus bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Karena jalan kebenaran hanyalah Tuhan saja adik-adik. Maka dari itu, anda mengajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan. Kita katakan, akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di mana di dalam namanya ada keselamatan. Akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Oke, adik-adik, terima kasih sekali lagi yang kebenaran dan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan, Kak. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan, Kak. Di dalam namanya. Tahan. Turun lagi. Ada keselamatan. Tunggu sebentar, oke? Oke. 1, 2,